warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Kali ini bareng aku Esi Zahara Ramadhani dari kelas 3A Ilmu Komunikasi, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Yusuf Kota Tangerang dengan NIM 210103006 dengan jurusannya yaitu Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini aku akan ngajak teman-teman semuanya dengan Q&A atau pertanyaan dan jawaban mengenai Sumpah Pemuda. Tapi nggak cuma Sumpah Pemudanya aja nih, pasti masih banyak hal-hal random yang ada di video kali ini. Seperti apa videonya? Penasaran? Yuk simak videonya! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu ada Q&A mengenai Sumpah Pemuda di era digitalisasi dan globalisasi bersama partner kita. Sebelumnya, aku akan menjelaskan dulu nih tentang Sumpah Pemuda. Pasti teman-teman juga udah paham sih mengenai Sumpah Pemuda ini yang dilaksanakan setiap tanggal 28 Oktober. Oke, di sini ada Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi di Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Pengalaman nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sendiri, diantaranya itu ya ada nilai gotong royongan, patriotisme, musyawarah, cinta tanah air, kekeluargaan, cinta damai, dan tanggung jawab. Kemudian lahirnya Pancasila atau Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya ada Jong Java, Jong Sumatra Bon, Jong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamiten Bon, Jong Telbes Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kemudian di sini ada makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki makna sejarah dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada beberapa makna dari Sumpah Pemuda. Yang itu pertama ada menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, menekankan kebangsaan dan akan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu ketiga ada menjaga keutuhan negara Indonesia atau bangsa. Oke guys, kali ini kita akan mewawancarai narasumber yang sudah ada, yaitu dia sebagai salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Yusuf Kota Tangerang dengan jurusannya yaitu Ilmu Komunikasi. Langsung saja pada intinya ada Delviana di sini. Halo. Halo. Salam Wibu. Oh, Wibu ya. Iya. Katanya Anime Lovers. Salah. Oh, sekarang udah Wibu udah naik tahta ya? Ya sedikit. Soalnya udah mulai nonton One Piece. Oh, gitu. Iya. Baru episode 2. Tapi One Piece episode udah beribuan miliaran. Bahkan udah ada filmnya itu yang kata rap gitu ya. Oke. Ya. Delviana. Oi Gitu. WA ya, gitu. Ya. Oke. Spontan. Oke. Delviana, lo nih kan Epi aja deh ya, panggilan akrab kita itu Epi. Oke. Epi. Spontan. Nggak kelar-kelar, say. Nah, jadi gini gak tuh? Gimana tuh? Lo kan di Unis nih ya. Di Unis. Mahasiswa dong. Iya dong. Masa jadi dosen? Ya nggak mungkin. Iya. Kan belum selesai. Iya. Kan dosen sekarang S3 kan? Nah, S1 aja udah. Udah ST. Oh. Jokesnya nyampe nggak? Enggak. Oke, kita kali ini kita rada nggak ini ya, rada nggak kayak magnet gitu. Nggak gini. Lagi nggak klop. Tapi kalau di video sebelah klop kok. Iya. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke. Join live gitu. Kamu nanya. Oke, buyar nih gue mau nanya apaan. Oke, Delviana. Lo kan mahasiswa atau mahasiswi? Mahasiswi dong. Oke. Jadi sebenarnya Masa lo tuh kura-kura, kunang-kunang, atau kupu-kupu?
kupu-kupu sih. Kalau kunang-kunang belum, tapi jangan sampai sih kayaknya. Gue mau milih kupu-kupu aja karena lucu. Lucu. Iya. Makasih. Bukan lu Aku nyanyi. gue. Udah. Nih jadi inget Nevertheless kupu-kupu. Aduh, saya masih juga move on Nabi ya. Morukaleh. Anjir. Tapi Han itu Sohee. beda. Han Iya. Sohee cakep banget sih parah. Mirip sama gue gak sih? Enggak. Mirip lah ya. Enggak. Gitu, sama perempuan. Iya. Siap, Esi. Siap. Oke, jadi lo mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Tapi emang sekarang jadi mahasiswa kupu-kupu sih, bukan mau. Iya. Udah semester 3 jadi kupu-kupu. Tepuk tangan untuk kupu-kupu. Jangan jadi kunang-kunang guys, karena stres. Hidup itu mudah dan tidak rumit. Iya. Ya. Ayo sih, lanjut. Oke, Dilpiana. Hadir. Iya, betul. Hadirah dong cewek. Ayo hadir. Islam kan lo? Mau gue lanjut. Ya. Oke, Dilpiana. Lo kan mahasiswa kupu-kupu. Jadi setelah kuliah pulang gitu. Terus lu nggak ada ini lagi? Apa? Kegiatan di luar. Kegiatan di luar nggak ada gitu? Ada. Sih bukan lah. Call sama Ayang 24 jam. Enggak bercanda. Namanya Ayang ya. Enggak ada kegiatan apa-apa selain scroll TikTok. Nugas. Ah, itu banget. Buh. Mahasiswa kalau nggak nugas bukan mahasiswa namanya. Tapi sejauh ini lo udah pernah sampai joki tugas yang gitu-gitu belum? Belum sih. Jangan sampai ya. Jangan sampai guys. Mahal lo nggak dapet apa-apa. Iya. Jangan sampai. Selagi lo masih bisa ngelakuin itu sendiri, lo lakuin sendiri. Jangan coba-coba untuk joki. Karena nagih tahu joki itu. Ya makanya. Iya. Gak mau. Udah nagih di duit gitu ya kan. Lagi di duit. Dan sampai Terus pakai kayak pay later lah buat joki. Aduh, gue lagi menahan tuh untuk gak pakai. ya. Riba katanya. Riba memang. Oke, Delphi. Yes. Sekarang kan lagi kemarin 1 minggu atau 2 minggu yang lalu itu ada Sumpah Pemuda nih. Ya. Lo kan mahasiswa kupu-kupu nih, kuliah pulang. Apa sih yang lo lakuin atau yang lo perkenalkan untuk Sumpah Pemuda ini gitu? Mungkin dari hal terdekat gue kali ya. Terkecil dulu nih. Ya dari hal Emang ada yang terbesar? nggak ada sih, karena yang besar itu adalah kekuasaan Allah. Mah, ih cakep. Aduh bener. Iya. Sister Deng. Sister muslim apa sih ya pokoknya gitu dah. Nah dari hal terdekat dulu tuh kayak jadi gue tuh punya temen. Nah dia tuh anak kelas 12 gitu lah di masih SMA. Temen nih. Ya temen. Temen. Nah terus udah gitu ya. Yang mana tuh gue nggak tahu sih, lo nggak pernah cerita. Aduh itu di luar ini ya video ya. Bener lah ya. Yang mana nih? Anjir. Oke, lanjut lanjut, ya. lanjut. Nanti gue keburu lupa nih. Jadi ya temen gue tuh anak kelas 12 SMA. Nah, ya gue selalu banyak lah temen-temen gue yang masih anak SMA gitu lah. Nah, gue tuh selalu nanya kalau misalkan ada hari-hari tertentu gitu loh, kayak nanya seputar aktivitas. Ngerti kan maksudnya kemana? Nah, terus udah gitu waktu kemarin tuh hari Sumpah Pemuda dan pas banget tuh ada mata kuliah antar pribadi. Nih tugas ini nih ya, yang dosennya tuh minta, Pak Haris tuh minta buat kita wawancarain tuh tokoh masyarakat atau apapun itulah yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, narasumbernya. Nah kemudian gue iseng-iseng lah nanya gitu ke temen gue ini Bahasan kayak, gitu ya. biar ada topik ya. Terus Lanjut sleep call. Enggak dong. Enggak, maaf guys. Terus udah gitu gue tanya dong sama dia kayak waktu hari Sumpah Pemuda ada acara apa sih di sekolah lu gitu kan. Terus jawaban dia enggak ada acara apa-apa. Dan gue bertanya-tanya dong kayak serius gak ada gitu. Yang ada gue nggak bisa nyebutin sekolahnya di mana, tapi intinya di luar Jabodetabek. Oke. Terus itu kata dia ya nggak ada acara apa-apa. Terus gue tanya lagi dong, lomba atau event apa gitu. Biasanya kan Sumpah Pemuda tuh identik sama bikin poster tuh, biasanya tuh poster Sumpah Pemuda tuh ada gitu. Terus ada upacara juga. Kebetulan itu waktu gue zaman SMP ya, karena kan SMK gue angkatan COVID, jadi gue nggak ngalamin gue nggak ngalamin
Hari Sumpah Pemuda di SMA lah gitu. Kemudian dia bilang nggak ada, terus yang gue masih nanya lagi dong, kayak heran aja gitu, kok bisa nggak ada gitu. Terus kan itu salah satu hari dimana ikoniknya Indonesia gitu loh, karena kan semua ya Indonesia itu merdeka karena pergerakan yang ada, yang dibuat sama pemuda-pemuda Indonesia. Nah jadi kayak bahkan Insinyur Soekarno aja bilang akan ku cabut apa tuh yang paradoks kayak gitu tuh, seluruh beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Ya, itu benar, ada. Nah itu kan, nah itu tuh ikonik banget tuh di Hari Sumpah Pemuda. Pasti itu di setiap Hari Sumpah Pemuda, kalau setiap upacara pasti si pembinanya tuh bilang itu, beri aku 10 pemuda, 10 pemuda maka akan kuguncang dunia gitu katanya. Nah karena yang tanpa lu sadarin gitu, peran pemuda tuh penting banget guys. Jadi jangan sampai pemuda sekarang tuh ya salah arah lah gitu. Salah arah Ya. Terus gue heran di situ aja sih. Bukan jangan sampai sih, tapi menurut gue udah banyak banget pemuda yang salah arah. Ya. Banyak banget. Contohnya, contoh kecilnya ini ya, kayak zaman gue SMP, ini bisa dibilang buruknya ya. Itu tuh dengar kabar kayak, lu tahu gak sih si dia nih, dia ngobat. Gue nanya ngobat tuh apa? Gitu ya. Ngobat tuh apa? Ada yang bilang tuh kayak, itu narkoba. Gue kayak, lu dapet narkoba itu kan bisa dibilang pil lumayan harganya gitu kan. Terus apalagi kalau lu bisa lu sekali konsumsi gitu lu bakal kecanduan gitu. Terus kalau kayak gitu tuh lu kayak gimana, dapet uang dari mana? Itu kan bukan hal yang murah kan. Betul. Jaringannya juga sedikit sulit karena tertutup ya. Itu kayak lu tuh jadi kan ngerasa kayak, aduh ya Allah, lu masih muda tapi kenapa lo harus kena hal yang gini gitu loh. Betul. Jadi sangat kayak sayangkan banget, bukan jangan sampai ya, kayak lu bilang kayak memang udah sampai, tapi semoga dengan ada hal-hal yang kayak gitu, kita sebagai pemuda juga bisa belajar dari hal yang kayak gitu. Jangan sampai kita kena kita yang nggak kena nih jadi kena gitu loh. Jadi semoga kesadaran diri kalian tuh perlu, dan perkuat iman kalian untuk nggak mencoba hal-hal ke ranah yang buruk seperti itu. Betul. Oke, lanjut. Iya, terus begitu ya, ini ya bener kata lu dan yang gue sampein sebelumnya, kalau peran pemuda tuh emang benar penting banget. Dan ya nilai-nilai Hari Sumpah Pemuda yang dibacain di Ikrar Sumpah Pemuda itu tuh pelan-pelan tuh mulai hilang terkikisnya era globalisasi, dimana ada teori imperialisme budaya. Nah pokoknya gitulah. Sekarang tuh pemuda Indonesia tuh lebih tertarik sama budaya luar dibanding budaya negaranya sendiri. Itu yang sangat gue sayangkan dan sekaligus gue sedihkan sih ya. Sebenarnya hak mereka juga untuk menyukai dunia luar, budaya luar, itu hak mereka, tapi jangan sampai lupa kalau kita juga punya budaya yang harus kita lestarikan. Betul. Jangan sampai diklaim sama sebelah gitu. Nah, nanti kan bahasanya siapa? Reok Ponorogo, rendang dipermasalahkan. Angklung, batik lah itu. Iya. Karena ya kita sebenarnya ya satu Nusantara gitu. Cuma kan tapi kan kan asalnya itu memang dari kita, ciri khas dari kita. Kita tuh sebenarnya ada bahasan yang bilang katanya mereka sebagai orang si negara itu tuh bilang katanya kita tuh nggak ngeklaim, kita tuh nggak ngambil, tapi nenek moyang kalian datang ke kita dan ngasih itu tuh untuk kita. Padahal sebenarnya itu konteksnya nggak begitu, tapi nenek moyang kita itu mengenalkan budaya kita ke kalian gitu. Betul. Jadi jangan salah kaprah ya, besti. Karena kita kan dulu pernah jadi satu kan, Nusantara. Jadi ya otomatis nenek moyangnya sama dan kebudayaannya hampir mirip. Hanya saja tiap gini dah, di Jawa, suku Jawa tuh koreksi kalau gue salah ya, di Jawa tuh kan bahasa Jawa, tapi Jawa Timur dan Jawa Tengah bahasanya tuh beda, atau disebutnya tuh dialek. Ya, pasti beda tuh. Nah sama kayak negara kita dengan sebelah gitu ya, kita sama, cuma kan ada bedanya gitu. Terus kenapa sesuatu yang sudah kita klaim di internasional gitu, kenapa diklaim lagi gitu? Karena udah jelas gitu loh ya. Dan ngaku-ngaku ribut-ribut lagi di TikTok sama Twitter kalian ini. Itu rame banget sih, sampai kayak ya sudahlah,
masalahnya gue juga masih suka nonton kartunnya ya, seru banget. Jadi karena kayak gue mau nonton tuh kayak ih betul lo tuh nginiin budaya gue tapi gue suka sama lo gitu ini kan. kartun itu juga katanya dulu Ya memang buatan anak Indonesia ya katanya. Gue juga sempet bilang, dari abang gue tuh pernah bilang katanya kalau si kartun itu tuh punya orang Indonesia, tapi dia nggak percaya sama di Indonesia. Tuh kayak iya. takut kayak kayaknya bakal sepi nih, ya udah dia jual ke negara itu, dan ternyata di negara itu kartun ini tuh laku sampai sekarang sudah tayang di berbagai macam negara. Gitu. Tuh makanya hebatnya pemuda Indonesia. Nah itu dari pemuda, sumber dari pemuda. Tapi sayangnya kita nggak optimis. Iya betul. Selalu mikir pesimis gitu loh. Padahal gak ada salahnya kalian tuh buat nyoba dulu gitu loh. Tapi memang sih ya dari Indonesia ada faktor yang mendorong buat mereka kayak gitu tuh ya bukan karena mereka nggak mau, tapi mungkin mereka dari belajar dari yang sudah kali ya melihat ini itu. Tapi menurutku salah juga SDM-nya ya. Iya SDM. Karena katanya di bagian terlapis atas tuh nggak percaya sama potensi anak muda, bahkan diragukan kan. Itu sih yang bikin gue sedih banget tuh itu ya, kayak kita tuh sebenarnya orang Indonesia itu sampai ada filosofi yang bilang kayak gini loh, Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur. Nah menurut gue tuh ya orang-orang Indonesia itu ya benar, mereka tuh nggak bodoh gitu. Mereka juga banyak kok dari bangsa kita, pemuda-pemuda kita yang itu tuh pinter, jenius, sampai mereka tuh sekolah di luar negeri yang itu tuh bener-bener keren-keren banget gitu loh. Iya. Sekolah yang orang asli sana tuh nggak bisa masuk, tapi dari kita tuh bisa masuk gitu loh. Itu kan patut diapresiasi banget kan ya. Tapi kenapa pemerintahnya itu kayak kurang aware sama yang ini gini gitu loh, kurang diperhatikan gitu loh. Kayak mereka tuh pencetus apa gitu nih, mereka menang lomba apa, tapi kayak sepi-sepi aja beritanya. Malah yang rame tuh ya udah berita yang menurut gue nggak semestinya rame gitu. Oh ya, terus juga kemarin tuh gue ngeliat, kalau kalian mengikuti tren Bijorka ya, itu tuh di channel YouTube-nya Denis Margo. Iya. Itu tuh ada seorang hacker gitulah. Iya. Dia tuh dulu pernah jadi apa ya? Dia tuh pernah berhasil nemuin bug di situsnya NASA. Kalau nggak salah inget tuh, ya itu. Kalau nggak salah inget. Nah, ya. Kemudian pihak NASA tuh mengapresiasinya, bener-bener mengapresiasi, keren banget gitu. Terus kenapa kan ada tuh pertanyaan di situ, kenapa orang-orang tuh nemuin bug-bug yang ada di website ataupun server Indonesia tuh nggak pernah bilang. Karena yang pertama tuh kurang apresiasi dari yang lapisan atas itu, yang kedua tuh juga bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu deh. Terus yang ketiga, kalaupun diapresiasi, apresiasi dan hasil kerja keras si para pencari bug gitu nggak sesuai gitu loh sama hasilnya. Kan hacker kayak gitu kan, maksudnya bukan hacker ya, meretas kayak gitu yang dalam artian legal dengan tujuan cari bug, itu kan butuh waktu yang lama, tapi kayak apresiasinya kenapa segitu aja gitu. Kan harusnya ada lebih lah, kan usaha harus sesuai sama hasil. Iya benar-benar. Iya, usaha harus sesuai sama hasil. Jadi kayak itu ya apa ya, kurang dedikasi kali ya dari pemerintah juga. Oke. Delphi, sekarang kan lagi marak banget sama hal-hal bukan hal sih, kayak era globalisasi ya, dan digitalisasi gitu kan ya. Terus baru-baru ini kita baru menghadapi sih ada yang namanya Halloween. Oh ya. Ramai banget gak sih di akun sosmed lo, kayak dari TikTok, Twitter, Instagram, atau WA, atau Facebook gitu, ramai banget gak sih soal Halloween ini? Ramai banget di mana-mana, terutama yang di Taiwan itu ya. Taiwan di Korea Selatan itu. Ya. Nyampe bikin orang meninggal dan luka-luka juga. Luka meninggal. Itu banyak banget mahasiswa Indonesia yang di sana. Dan alhamdulillahnya mahasiswa Indonesia itu sana alhamdulillah baik-baik aja. Iya. Katanya ada yang terluka juga ya? Iya, ada yang terluka.
kalau nggak salah itu. Menurut gue tren-tren itu ya nggak apa-apa sih, cuma ya sebenarnya udah dari lama. Iya, tren-tren itu itu udah udah. ya udah dari lama banget, malah cuma awarenya orang-orang tuh ya baru sekarang ini hektiknya gitu ya. Ya. Menurut lu sedih nggak sih, kan Halloween sama Sumpah Pemuda ini kan jaraknya berdekatan ya? Ya. Tapi perayaannya beda. Iya, jaraknya tuh berdekatan. Tapi kenapa lu sedih nggak sih kayak Sumpah Pemuda tuh kayak kegeser aja gitu semua? Bahkan yang orang-orang yang ngerayain Halloween ini tuh ya dari pemuda gitu lah. Jadi kayak mereka tuh nggak kontribusi di Sumpah Pemuda, tapi mereka lebih bukan memusikkan sih, lebih mengutarakan si Halloween ini dibanding budaya kita sendiri gitu loh. Tuh ada sih namanya teori imperialisme budaya, di mana media itu lebih menunjukkan kalau media barat itu lebih unggul, ataupun non barat kayak misalkan Korea, terus Cina, terus Jepang gitu-gitu. Pokoknya luar ya. Iya, budaya luar tuh. Karena sekarang tuh kalau lu lihat tuh anak-anak muda sekarang, bahkan gak anak muda doang, kayak yang orang tua pun udah mulai luntur tuh rasa nasionalismenya. Nah, terus yang anak-anak kecil, kalian bisa tanya ke anak-anak kecil lagu-lagu nasional kayak yang selain Indonesia Raya, misalkan Indonesia Pusaka gitu, nggak semua anak kecil tahu. Itu jangan kan itu lagu anak-anak yang kayak Abang Tukang Bakso, pasti itu kebanyakan tuh iya anak kecil sekarang tuh kurang tahu lagu-lagu itu. Iya, mereka lebih aware ke Joko Tingkir beda yang itu. Itu anak kecil tuh pasti tahu banget lagu itu. Ponakan aku aja gue dengar nggak pernah tuh dia nyanyi kayak Abang Tukang Bakso. Iya. Nggak pernah. Dia nyanyinya apa coba? Apa tuh yang lagi itu saing ke yang mesti kalah. Kayak gitu-gitu nyanyinya, kata gue. Buset. Gue aja kalah, dia apa? Lo gue aja kagak. Iya, makanya itu bener. Gak pernah sekali-kali gue denger nyanyi lagu anak-anak gitu. Ya itu karena teori imperialisme budaya ini yang apa ya, yang bikin media-media sekarang tuh lebih menunjukkan kayak budaya-budaya luar gitu loh. Terus dan orang-orang kita tuh yang terutama yang muda-mudanya tuh lebih apa ya, lebih tertarik sama hal-hal di luar budaya negaranya sendiri, karena yaitu tiap negara tuh berbeda, dan perbedaan itu yang bikin orang tuh tertarik. Cuma ya harus ada batasannya, harus efisien gitulah. Terus tapi anak muda kita tuh kurang sadar akan hal itu. Mungkin sadar tapi yang kayak ya udahlah gitu, acuh tak acuh ya. Jadi kayak lebih sekedar bodoh, ya udah gitu. Oh, Sumpah Pemuda, ya udah gitu. Ya, karena ya pada akhirnya bodoh amat. Jangan sampai budaya kita tuh kegeser sama budaya-budaya luar, karena kita aja nih anak-anak muda sekarang tuh udah masuk ke apa ya, sistem liberal gitu, karena hal-hal yang tidak normal atau tabu di Indonesia tuh sekarang mulai dinormalisasi, guys. Betul banget. Banyak banget kayak dari negara-negara lain tuh sudah melegalkan apa yang nggak seharusnya dilegalkan gitu kan ya. Sudah jelas, karena di Indonesia ini kan yang mayoritasnya Muslim ya. Di situ tuh di Quran itu sudah jelas. Gue nggak menyebutkan ya ini apa karena ngeri. Gue nggak menyebutkan itu apa. Di Al-Quran sendiri itu sudah menetapkan yang hal ini tuh salah, hal ini tuh nggak benar. Jadi kita sebagai umat Muslim itu kita menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut gitu kan. Mungkin kalian paham lah ini apa. Tapi dari negara kita sendiri pun sebenarnya itu masyarakatnya condong untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini, karena mereka tahu hukumnya, karena mayoritas di Indonesia pun Islam. Terlebih bukan pemerintah sih, lebih kayak orang-orang di Indonesia juga kayak nggak melegalkan ini, tapi ada sebagian orang atau mereka yang penganut kaum ini tuh ya udah gitu bilang kayak kita ini tuh ada HAM loh, hak asasi manusia. Kalian nggak salah soal itu, tapi namanya hukum, norma, aturan agama itu ya nggak bisa kalian anggap benar gitu.
apa yang salah ini nggak bisa kalian acu jadi kebenaran gitu, nggak bisa, karena sudah ada hukum, dalil, hadis, segala macam itu sudah ada di Al-Quran duluan. Karena mereka tuh yang bikin gue kayak nggak habis pikir, mereka bilang mereka tuh berhak bahagia. Please, tapi yang ngomong kayak gitu tuh nggak semua yang kaum kayak gitu ngomong kayak gitu ya. Itu yang ada yang bilang inilah, gue itu stres, gue tuh nggak dapet kasih sayang dari ini, jadi makanya gue begitu gitu. Tapi please lah, kalau kalian bilang semua orang tuh berhak bahagia, intinya tuh, tapi kebahagiaan itu nggak harus mesti kalian tuh terjun ke dunia seperti itu gitu. Kalaupun terjun, menurut gue yang kayak ya udah cukup lu dan orang-orang yang tahu-tahu aja lah, intinya jangan dijadiin sebuah panggung buat lu ya, gitu. Karena itu kan bisa mendoktrin orang lain buat melakukan hal itu juga. Jadi kayak ya udah cukup tahu aja gitu, kayak maksudnya ya udah diem aja, nggak usah dijadiin konten tuh di sebelah gitu. Itu kan gue kayak aduh ngeri banget ya gitu ya, kayak mereka tuh sudah melegalisasi ini gitu kan ya. Terus kalau kita tuh negara tinggi hukum, tinggi adab gitu ya, terus juga Islam gitu, kalian tuh nggak mikir apa sih tuh ya, literasinya mungkin masih kurang kali ya. Intinya sih gue sedih, intinya ya etika bermedia sosial tuh penting banget. Mau terlepas kalian termasuk atau enggak, kayak menurut gue tuh ya intinya hal itu tuh emang udah dilarang banget kan di Indonesia. Jadi ya jangan dijadiin sebuah pameran gitu. Jadi yang kayak ya udah diem aja gitu, antara lu dan mungkin komunitas lu dan teman-teman lu yang tahu-tahu aja. Intinya ya udah jangan dibuat konten, karena itu tuh bisa membuat orang lain. Gua nggak melarang kalian untuk begitu yang hal seperti itu gitu kan ya, tapi kalian juga harus ini kan, harus lebih aware lagi lah ya, itu tuh nggak bener, dan jangan ngajak orang untuk melakukan hal yang seperti itu gitu, jangan ngajak gitu kan. Terus jangan melegalkan itu. Kalau memang kalian salah satu kaum seperti itu, saran gue sih ya udah cukup kalian aja, lo privacy aja seperti itu. Jadi kayak gak usah yang ngasih tahu kalau kalian tuh kayak gitu tuh kan bisa dibilang aib ya. Masa kalian fun fact tega sih ya ngebuka aib sendiri. Fun fact nih ya, yang begitu tuh udah masuk ke ranah remaja dan anak kecil. Bahkan anak-anak SD di tempat gua, di rumah gua tuh ada yang kayak iya, ada anak kecil yang cerita. Ini sumpah, gue lagi ngajar nari sama temen gue berdua, terus bocil-bocil nih istirahat gitu lah dari nari. Habis itu dia bilang kalau misalkan aku ada loh temanku yang suka cium-cium cewek itu, cewek serius iya. Terus yang kayak ditanya dong, ih kok gitu sih, sama salah satu anak kecilnya. Iya aku juga nggak tahu, tapi ya gitu kata anak kecil. Sumpah, gue berani sumpah di sini anak kecil ngomong gitu ya? Dan yang gue lakukan dan temen gue adalah gue cuma bisa nengok dan speechless. Anjir, anak kecil ini tuh nggak tahu itu tuh disebutnya apa, tapi yang mereka tahu tuh ya itu si cewek ini tuh nyium cewek ini gitu. Terus ya gitu, bestie kan? Iya bestie ya. Terus thinking aja gitu, masih kecil bestie. Dan itu tuh mereka nggak tahu kalau itu tuh tindakan yang salah sebenarnya. Maksudnya nggak ada yang salah, cuma bisa mengarah ke arah yang berbelok gitu, tidak lurus tapi berbelok sedikit gitu. Sedikit ya, jangan banyak-banyak. Bisa. Tapi nggak usah lurusin lagi gitu ya. Iya. Nah terus udah gitu gue kaget dong, dan gue sama temen gue cuma bilang nggak boleh kayak gitu ya gitu. Itu tuh nggak boleh kayak nggak gitu. Boleh, nanti kamu dosa. Tahu dosa nggak sih dia? Tahu lah. Anak kelas berapa? 3 apa 4 gitu. Udah gitu. Maksudnya ya, pemuda tuh bener-bener ngaruh. Ya terus intinya sih pemuda itu bener-bener apa ya? Ujung tombak sih. Iya benar. Iya, ujung tombak bener-bener. Ya semua tuh dari kita, berawal dari kita, dimulai dari kita itu. Gimana ya jelasinnya, pokoknya gitu dah. Oke, guys, mungkin gitu aja seputar narasumber kita untuk Sumpah Pemuda
yang dibicarakan pada saat ini. Kalau dilihat tadi topik kita bener-bener random banget ya. Banyak banget yang kita obrolin dari Delviana sendiri ini yang mahasiswa lakuin terhadap Sumpah Pemuda, apa yang dia rasakan, apa yang dia apresiasikan, dan apa yang didedikasikan untuk negara dia sebagai mahasiswa. Ya. Gitu kan. Amin aja. Amin. Yaudah. Oke, guys, mungkin itu aja dari Delviana. Ayo dong, say goodbye dulu, Delvi. Dadah. Pokoknya sampai ketemu di tugas berikutnya. Dadah. Saya masih sangat semangat ini buat ngerjain tugas. Semangat banget, semangat. Oke, see you in the next video. Gue Zahra Ramadhani pamit undur diri dan rekan gue Delviana Putri. Goodbye. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai sejarah, makna mengenai Sumpah Pemuda dan juga Q&A yang bisa partner kita sampaikan dan aku sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dan kita paparkan mengenai pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan minat para teman-teman mengenai Sumpah Pemuda ini. Semoga dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang melihat dan menonton video ini secara seksama. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Zahra Ramadhani pamit undur diri. Bisa salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.